Pernahkah kamu mendengar suara panggilan dari Laut Selatan? Saat malam tiba? Atau melihat ombak yang tiba-tiba mengamuk tanpa alasan? Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, ada sosok yang dipercaya sangat kuat, sangat misterius, dan sangat ditakuti. Dialah Ratu Pantai Selatan, sang penguasa lautan, sang penentu hidup dan mati bagi mereka yang berani menantangnya. Tapi, benarkah semua korban yang hilang di laut adalah karena alam? Atau ada kekuatan gaib yang menjemput mereka? Siapakah Ratu Pantai Selatan? Di balik ombak ganas dan pantai yang membentang luas di selatan Pulau Jawa, tersembunyi legenda tentang seorang ratu, penguasa lautan, dan penjaga gerbang dunia gaib. Dialah Nyi Roro Kidul, sosok yang dikenal dengan berbagai nama, Ratu Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul, atau Sang Penguasa Samudra. Asal-usul kerajaan. Legenda Nyi Roro Kidul berkaitan erat dengan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Banyak versi menyebut bahwa beliau adalah putri dari kerajaan Pajajaran atau keturunan Raja Sunda Galuh. Versi yang terkenal, seorang putri kerajaan lahir dengan kecantikan luar biasa, namun memiliki takdir yang kelam. Karena intrik politik dan kecemburuan dari ibu tiri, ia difitnah mengidap penyakit kutukan. Dibuang dari istana, sang putri lari ke hutan, hidup dalam pelarian, hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke Laut Selatan. Namun, ia tidak mati. Laut menerimanya. Arwahnya menyatu dengan kekuatan alam, dan berubah menjadi sosok penguasa lautan, Nyi Roro Kidul. Menjadi Ratu Laut Selatan. Setelah masuk ke dimensi gaib yang diyakini berada di dasar samudera, ia memperoleh kekuatan supranatural. Dikatakan bahwa ia memiliki istana megah di bawah laut, lengkap dengan para pengikut, prajurit gaib, dan pelayan dari alam jin. Dalam banyak kepercayaan, Ratu Pantai Selatan bukan hanya penguasa lautan, tetapi juga penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Ia bisa membawa keberuntungan bagi yang menghormatinya, atau bencana bagi yang menentangnya. Hubungan dengan Raja-Raja Jawa. Menurut tradisi Keraton Yogyakarta dan Surakarta, Nyi Roro Kidul adalah istri spiritual dari Raja-Raja Mataram. Para raja dipercaya menjalin perjanjian gaib dengannya demi kekuatan dan perlindungan kerajaan. Setiap raja baru akan melakukan ritual khusus di tepi Laut Selatan, memohon restu, meminta perlindungan, bahkan berkomunikasi dengan sang ratu secara gaib. Hingga hari ini, ritual labuhan masih dilakukan oleh keraton, mengirimkan sesaji ke laut sebagai bentuk penghormatan. Simbol dan larangan. Salah satu simbol paling kuat yang diasosiasikan dengan Nyi Roro Kidul adalah warna hijau. Warna ini dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu, dan siapapun yang mengenakannya di pantai selatan berisiko, dipanggil ke kerajaannya. Konon, banyak korban tenggelam ditemukan mengenakan pakaian hijau, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Dari legenda menjadi keyakinan. Di masyarakat pesisir selatan Jawa, Nyi Roro Kidul bukan sekadar cerita rakyat. Ia adalah sosok nyata dalam kehidupan spiritual mereka. Dilarang berkata kasar di pantai. Dilarang menantang ombak. Dilarang menyebut nama sang ratu sembarangan. Banyak yang mengaku melihat penampakan seorang wanita cantik dengan pakaian hijau berdiri di atas ombak, atau melambaikan tangan dari kejauhan. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Putri kerajaan yang dikutuk? Dewi Laut? Atau entitas gaib yang tak bisa dijelaskan? Mungkin tak ada jawaban pasti. Tapi ombak pantai selatan seakan menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terungkap. Hubungan dengan kerajaan Pajajaran dan Mataram. Dari darah kerajaan, menjadi ratu abadi di lautan. Dari istana bumi, menuju istana gaib di kedalaman samudra. Awal mula dari kerajaan Pajajaran. Legenda Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan kerajaan Sunda Pajajaran, yang pernah berjaya di wilayah Jawa Barat pada abad ke-14 hingga 16. Dalam beberapa versi cerita rakyat, ia disebut sebagai Putri Kandita, anak dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal. Putri ini sangat cantik dan dicintai rakyat, tetapi karena iri hati dari selir atau istri kedua raja, ia difitnah memiliki penyakit kutukan di kulitnya.
Sang raja yang percaya fitnah itu kemudian mengusir Putri Kandita dari istana. Setelah diusir, Putri Kandita melakukan perjalanan panjang ke arah selatan, hingga akhirnya menceburkan diri ke Laut Selatan. Namun, laut menerimanya, dan ia tidak mati. Ia justru berubah menjadi makhluk gaib yang sangat kuat, Ratu Pantai Selatan. Transisi menuju Mataram, hubungan spiritual. Ratusan tahun kemudian, muncul kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam naskah-naskah Babat Jawa, seperti Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa para Raja Mataram memiliki ikatan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang Panembahan Senopati, pendiri Mataram. Dalam pertapaannya di pantai selatan, ia melakukan semedi berat demi memohon kekuatan gaib untuk membangun kerajaannya. Konon, Nyi Roro Kidul muncul dari laut dan menawarkan bantuannya, dengan satu syarat. Mataram harus menjaga hubungan spiritual dengannya secara turun-temurun. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai istri spiritual dari Raja-Raja Mataram, hubungan yang tidak bersifat fisik, tetapi bersifat mistis dan simbolis. Ritual Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Hingga hari ini, hubungan itu masih dihormati dalam budaya dan tradisi keraton. Ritual labuhan. Setiap tahun, Keraton Yogyakarta dan Surakarta mengadakan upacara labuhan, yaitu persembahan sesaji yang dihanyutkan ke Laut Selatan, khususnya di Parangkusumo. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Sesaji yang diberikan meliputi pakaian kerajaan, kembang setaman, uborampe, kelengkapan sesaji khas Jawa, dan kadang rambut dan kuku dari Sultan. Tempat-tempat sakral seperti Pesanggerahan Parangkusumo digunakan sebagai tempat semedi dan ritual komunikasi spiritual dengan Ratu Laut Selatan. Peran dalam politik spiritual Jawa. Nyi Roro Kidul bukan hanya sosok mistis, tapi juga simbol legitimasi kekuasaan raja. Raja yang memiliki restu gaib dari Laut Selatan dianggap lebih kuat secara spiritual. Ini menciptakan keseimbangan antara dunia nyata, keraton, dan dunia gaib, pantai selatan. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kekuasaan sejati harus memiliki dua dukungan. Dukungan rakyat, dan dukungan alam gaib. Dari Putri Kandita di Pajajaran, hingga istri spiritual Raja-Raja Mataram. Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda, tapi bagian penting dari narasi kekuasaan dan spiritualitas Nusantara. Sosok perempuan misterius dengan jubah hijau dan aroma melati. Banyak yang bilang, kalau kamu mencium bau melati di pantai selatan saat malam hari, itu tandanya dia sedang lewat. Penampakan yang terulang. Dalam banyak kesaksian warga sekitar pantai selatan, terutama di daerah Parangtritis, Pelabuhan Ratu, hingga Cilacap, beredar cerita yang hampir selalu memiliki satu kesamaan. Seorang perempuan cantik, berpakaian jubah panjang berwarna hijau, rambut panjang terurai. Wajahnya tenang namun memancarkan aura yang dingin dan kuat. Dan, selalu diiringi aroma melati yang sangat kuat, meski tidak ada pohon melati di sekitar. Kadang terlihat berjalan di tepi pantai. Kadang hanya bayangannya. Dan kadang hanya aromanya saja yang terasa. Kisah para nelayan dan wisatawan. Banyak nelayan yang bersaksi, terutama yang melaut malam hari, pernah melihat bayangan wanita berpakaian hijau berdiri di atas permukaan laut, menghadap ke arah laut lepas. Salah satu nelayan bahkan mengaku pernah dihipnotis. Ia terus mendayung ke arah bayangan itu, hingga sadar bahwa ia hampir terseret ombak besar. Beberapa wisatawan juga pernah mengalami kejadian serupa. Mereka mencium bau melati yang sangat kuat di tengah malam, dan saat mereka menoleh, terlihat sosok perempuan duduk sendiri di batu karang. Tapi saat didekati, hilang dalam sekejap. Hotel Laut Selatan dan kamar 308. Di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, ada sebuah kamar yang tidak bisa disewa sembarangan. Namanya kamar 308. Kamar yang disediakan khusus untuk Nyi Roro Kidul. Di dalam kamar itu ada lukisan besar Sang Ratu, lengkap dengan bunga-bunga melati dan dupa. Tidak ada yang boleh tidur di tempat tidurnya, karena diyakini Sang Ratu kadang bersemayam di sana.
Beberapa tamu hotel yang tanpa sengaja melihat atau melewati kamar itu mengaku merasa merinding. Bahkan ada yang mengalami mimpi aneh, seolah-olah diajak ke istana bawah laut. Warna hijau yang dihindari sudah menjadi kepercayaan umum, terutama bagi warga sekitar pantai selatan, bahwa warna hijau adalah milik sang ratu. Siapapun yang memakai warna hijau di tepi pantai bisa dianggap menantang atau mengundang Nyi Roro Kidul. Beberapa orang yang memakai baju hijau dilaporkan tiba-tiba kesurupan, menghilang terseret ombak, atau bahkan tidak ditemukan jasadnya sama sekali. Warga percaya, orang itu diambil sang ratu menjadi bagian dari kerajaannya di alam gaib. Pertanda kemunculan. Ada beberapa tanda alam yang diyakini sebagai pertanda sang ratu akan menampakkan diri. Angin laut yang tiba-tiba berhenti. Suara ombak yang hilang sesaat. Bau melati yang muncul tanpa sebab. Dan kilatan cahaya hijau di permukaan laut. Jika kamu merasakan semua itu, konon, lebih baik kamu mundur perlahan. Jangan menatap ke tengah laut. Jangan pernah panggil namanya sembarangan saat kamu ada di dekat laut selatan. Karena dia mendengar. Dan jika dia mau, dia bisa datang. Berpakaian hijau, harum melati, dan membawamu pulang. Kepercayaan masyarakat pesisir, persembahan, larung sesaji, dan ritual tahunan. Bagi mereka yang tinggal dekat dengan laut selatan, lautan bukan hanya kumpulan air dan ombak. Laut adalah rumah bagi sang ratu. Dan sebagai penghuni daratan, kita harus tahu caranya menghormati penguasa lautan. Ritual tahunan, larung sesaji. Salah satu tradisi paling sakral di pesisir selatan adalah larung sesaji, yaitu upacara melempar persembahan ke laut sebagai tanda penghormatan dan permohonan keselamatan kepada Nyi Roro Kidul. Dilakukan di berbagai tempat seperti Parangtritis, Yogyakarta, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, pantai selatan di Cilacap, Kebumen, Pacitan, hingga Banyuwangi. Biasanya digelar setiap tahun, pada tanggal-tanggal keramat seperti 1 Suro, Tahun Baru Jawa, atau bertepatan dengan hari-hari besar keraton seperti Tinggalan Dalem, ulang tahun Sultan. Isi sesaji. Sesaji tidak bisa dibuat sembarangan. Ada aturan-aturan adat dan spiritual yang harus dipenuhi. Isi sesaji biasanya meliputi kembang setaman, bunga 7 rupa, sajen makanan khas seperti nasi tumpeng, bubur merah putih, dan jajan pasar. Kain hijau sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dupa dan kemenyan. Kadang juga ditambahkan pakaian, perhiasan, dan rambut atau kuku sultan. Sesaji itu kemudian dilarung, dihanyutkan, ke laut, biasanya menggunakan perahu kecil atau langsung dilempar ke ombak oleh juru kunci, orang yang ditunjuk sebagai perantara spiritual. Persembahan dan pantangan. Warga pesisir percaya bahwa menghormati sang ratu bisa membawa berkah. Hasil laut melimpah. Cuaca bersahabat. Nelayan selamat pulang pergi. Wilayah terhindar dari bencana. Sebaliknya, jika melanggar pantangan, seperti memakai baju hijau di pantai, mengucap kotoran atau ejekan di bibir pantai, mengabaikan ritual tahunan, maka mereka percaya akan muncul tanda peringatan dari laut. Ombak tinggi, angin ribut, atau bahkan korban yang hilang misterius. Peran spiritual, juru kunci dan danyang laut. Dalam struktur adat masyarakat pesisir, ada orang-orang khusus yang dipercaya memiliki koneksi langsung dengan dunia gaib pantai selatan. Juru kunci, pemimpin ritual dan penjaga lokasi sakral seperti Goa Langse atau Pesanggerahan Parangkusumo. Danyang laut, roh leluhur atau penjaga lokal yang disebut-sebut sebagai bawahan atau utusan Nyi Roro Kidul. Mereka ini sering mengalami mimpi atau penglihatan spiritual sebelum melakukan ritual besar. Kadang juga berpuasa atau bertapa untuk mendapatkan petunjuk dari dunia gaib. Fenomena aneh saat ritual. Beberapa fenomena yang sering muncul saat larung sesaji. Ombak yang mendadak tenang saat sesaji dihanyutkan. Kemunculan burung atau hewan laut yang dianggap sebagai tanda penerimaan sesaji. Kadang juga muncul bau melati yang sangat kuat,
Meskipun tidak ada tanaman melati di sekitar pantai. Dalam banyak kasus, orang-orang yang hadir saat ritual bisa merasakan aura yang berbeda. Ada yang menangis tanpa sebab, ada yang kesurupan, bahkan ada yang pingsan saat sesaji menyentuh ombak. Bagi sebagian orang, ritual ini hanyalah tradisi. Tapi bagi mereka yang hidup berdampingan dengan Laut Selatan, ini adalah perjanjian lama antara manusia dan Sang Ratu. Kisah-kisah korban yang hilang. Laut memang luas, tapi tidak semua yang hilang di sana hilang karena tenggelam. Ada yang ditelan ombak, dan ada yang dipanggil oleh Ratu. Satu pemuda dengan baju hijau, Parangtritis, Yogyakarta. Namanya Ardi. Mahasiswa yang datang bersama teman-temannya untuk liburan ke Parangtritis. Cuaca cerah. Mereka bermain di pantai. Dan Ardi, yang paling nekat, memakai kaos hijau terang meski sudah diperingatkan warga. "Mas, jangan pakai warna hijau ya. Nanti dipanggil." Tapi ia tertawa, menganggap itu cuma mitos. 1 jam kemudian, saat air laut pasang, Ardi berlari ke tengah air dan tiba-tiba, tanpa jejak. Teman-temannya panik. Pencarian dilakukan hingga malam. Tapi tak ada satupun tanda. Bahkan tubuhnya tidak pernah ditemukan, meski gelombang surut berhari-hari. Warga percaya, Ardi diambil ke Istana Laut Selatan. 2 nelayan yang menantang Laut Cilacap, Jawa Tengah. Pak Sarmin, seorang nelayan tua, dikenal keras kepala. Saat upacara larung sesaji, ia pernah berkata, "Saya cuma percaya hasil tangkapan, bukan sama ratu-ratuan." Malamnya, ia tetap pergi melaut saat semua nelayan memilih tinggal di darat karena gelombang besar. Paginya, perahu Sarmin ditemukan terombang-ambing, kosong. Tidak ada darah, tidak ada tubuh. Tapi, ada satu jejak kaki basah mengarah ke laut, seolah seseorang pergi sendiri ke tengah samudra. 3 gadis hilang saat foto sunset pantai Karanghawu, Sukabumi. 2 sahabat, Sinta dan Maya, datang ke pantai Karanghawu. Saat sore menjelang, Sinta melihat Maya berjalan sendiri ke arah batu karang. Ia memotret Maya dari jauh. Tapi dalam foto terakhir, sosok Maya tidak sendirian. Ada bayangan perempuan berambut panjang di belakangnya, mengenakan kain hijau. Maya tak pernah kembali. Tim SAR mencari selama 5 hari. Tak satu pun jejak. Anehnya, kamera Sinta yang sempat rusak, menyala sendiri malam itu dan menampilkan foto terakhir, yang sebelumnya tidak pernah terekam. 4 anak kecil yang menyanyi di tepi ombak Banyuwangi. Seorang ibu kehilangan putrinya, Rara, yang suka bermain di tepi pantai. Suatu sore, Rara menyanyikan lagu Jawa kuno sambil berjalan ke arah ombak. Lagu itu, menurut tetua desa, adalah tembang pemanggil Ratu Laut. Ibu Rara mendengar suara tawa lembut bercampur debur ombak. Lalu hanya keheningan. Yang tersisa hanyalah bekas tapak kaki kecil, dan setangkai bunga melati yang entah dari mana datangnya. 5 wisatawan kesurupan dan disuruh pulang. Tidak semua orang hilang. Beberapa kembali. Tapi tidak seperti saat mereka pergi. Seorang wisatawan pria dari Jakarta pernah ditemukan pingsan di tengah pasir. Matanya kosong. Setelah sadar, ia menangis dan berkata, "Saya dibawa ke istana. Semuanya berwarna hijau. Saya disuruh menikah. Tapi Ratu bilang, 'Kau belum waktunya.' Lalu saya dikembalikan." Selama berhari-hari, pria itu berbicara dalam bahasa Jawa kuno, padahal sebelumnya ia tidak bisa sama sekali. Kenapa mereka diambil? Menurut kepercayaan masyarakat, mereka yang hilang adalah orang yang melanggar pantangan, orang yang berbakat spiritual tinggi, atau mereka yang memiliki energi tertentu yang disukai Sang Ratu. Ada juga yang percaya, korban-korban itu bukan mati, tapi hidup sebagai pelayan, penari, atau prajurit di istana Nyi Roro Kidul di dasar laut. Laut Selatan menyimpan lebih dari sekadar ombak dan pasir. Ia menyimpan rahasia, jiwa, dan cerita tentang mereka yang hilang. Dan tak semua kembali. Tempat-tempat keramat di pantai selatan.
Pantai selatan bukan hanya hamparan pasir dan ombak, tapi juga tanah keramat. Tempat pertemuan antara dunia nyata dan alam gaib. 1. Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Parangtritis adalah ikon utama ketika kita bicara soal legenda Nyi Roro Kidul. Pantai ini dipercaya sebagai gerbang utama menuju istana gaib Sang Ratu. Ciri khas, ombaknya besar dan ganas. Banyak kejadian orang hilang tiba-tiba. Terdapat pesanggrahan Parangkusumo, tempat spiritual tempat Sultan Yogya melakukan tapa atau semedi. Banyak warga dan wisatawan yang berziarah atau meditasi di malam Jumat Kliwon. Konon, mereka yang terpilih bisa melihat bayangan ratu di permukaan laut. 2. Goa Langse, Bantul, Yogyakarta. Tempat ini benar-benar sakral dan penuh aura gaib. Dijuluki goa meditasi menuju alam lain. Untuk mencapainya, pengunjung harus turun ratusan anak tangga curam di tebing batu. Di dalam goa, ada ruangan sunyi yang biasa digunakan untuk bertapa dan menyepi. Banyak yang mengaku mendapat penglihatan, bisikan, atau mimpi dari sosok wanita berjubah hijau. Goa ini hanya bisa dikunjungi oleh mereka yang benar-benar niat dan siap secara batin. Penduduk lokal menyebutnya sebagai jalur komunikasi dengan ratu. 3. Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini dikenal dengan formasi batu karang yang menyerupai singgasana. Warga percaya bahwa karang ini adalah tahta Nyi Roro Kidul saat ia muncul ke permukaan. Ciri khas tempat ini, energinya kuat. Banyak yang tiba-tiba kesurupan atau pingsan. Dilarang keras mengolok-olok laut atau memakai pakaian hijau. Banyak kisah wisatawan hilang, terutama saat gelombang pasang dan saat bulan purnama. 4. Pantai Ngliap, Malang, Jawa Timur. Pantai indah yang dikelilingi tebing dan hutan ini punya tradisi larung sesaji yang sangat kental. Ada pura kecil di puncak bukit, tempat pemujaan dan persembahan untuk Ratu Laut Selatan. Dalam tradisi Hindu dan kejawen lokal, Nyi Roro Kidul sering disamakan dengan Dewi Laut atau perwujudan Syakti. Tempat ini juga dikenal angker karena sering terdengar suara tangisan atau tawa perempuan di tengah malam. 5. Pantai Selatan Banyuwangi, Alas Purwo. Alas Purwo dikenal sebagai hutan keramat tertua di Jawa, dan bagian pesisir selatannya dipercaya sebagai tempat para jin dan makhluk gaib bermukim. Banyak yang percaya bahwa bagian pantai gaib ini dijaga oleh pasukan makhluk halus yang merupakan pengikut setia Nyi Roro Kidul. Tempat ini sangat dijauhi warga saat malam, terutama bulan suro. Bahkan beberapa paranormal menyebutnya sebagai gerbang ke dimensi lain. 6. Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pelabuhan Ratu punya Hotel Ina Samudra dengan satu kamar terkenal, kamar 308, yang dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul. Di dalam kamar itu, tersedia ranjang, bunga melati, dan dupa. Banyak orang melakukan ritual, meditasi, bahkan mengajukan permohonan langsung kepada Ratu. Menurut beberapa kesaksian, bau melati dan suara langkah kaki sering terdengar di malam hari. Konon, kamar itu tidak boleh ditempati sembarangan orang, hanya mereka yang sudah mendapat restu spiritual. 7. Pusat Gaib Laut Selatan, versi spiritis. Beberapa dukun dan paranormal menyebut ada satu titik gaib yang tidak tampak oleh mata biasa, namun berada di tengah-tengah garis pantai selatan. Ini disebut sebagai Istana Laut Selatan. Terletak jauh di dasar laut, dijaga oleh makhluk-makhluk astral. Dihubungkan dengan garis mistis dari Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, Laut Selatan. Tempat ini bukan bisa dicapai dengan perahu, tapi dengan perjalanan batin. Tempat-tempat ini mungkin terlihat biasa di mata kita, tapi bagi mereka yang percaya, setiap butir pasir, setiap gelombang, adalah bagian dari kerajaan gaib yang luas, di mana sang ratu bersemayam dalam keheningan yang tidak pernah tidur. Wawancara dan kesaksian nyata. Mereka yang pernah mengalami, tidak pernah bisa melupakan. Ada yang hilang, ada yang kembali, tapi bukan sebagai orang yang sama. Ini adalah rekaman kesaksian nyata dari mereka yang pernah bertemu atau disentuh oleh kehadiran Ratu Pantai Selatan. 1. Kesaksian Pak Rono, mantan nelayan. Lokasi: Pantai Karangwuni, Kulon Progo.
Waktu itu malam Jumat Kliwon. Saya melaut sendiri. Angin tenang. Laut bersahabat. Tapi tiba-tiba, air jadi dingin luar biasa. Saya lihat, dari jauh, ada perempuan di atas air. Rambutnya panjang, bajunya hijau, melambai-lambai tapi tidak terkena angin. Saya mau teriak, tapi suara saya lenyap. Seolah ditelan ombak. Saya pingsan. Ditemukan 2 hari kemudian, perahu saya hanyut, tapi saya tak basah sedikit pun. Setelah itu, Pak Rono tidak pernah melaut lagi. Ia memilih jadi tukang tambal jaring. Katanya, saya sudah dipanggil sekali, cukup. 2 kesaksian Mbak Rara pernah menginap di kamar 308. Lokasi, Hotel Ina Samudra, Pelabuhan Ratu. Saya sengaja ke kamar 308. Katanya, banyak yang meditasi di sana. Malam itu saya taruh melati, duduk di ujung ranjang. Jam 2 pagi. Ruangan jadi dingin, sangat dingin. Saya tertidur dan bermimpi. Ada wanita datang, senyumnya dingin, tapi indah. Ia bilang, "Terima kasih sudah datang. Pulanglah besok pagi, dan jangan kembali sebelum waktunya." Saat bangun, di lantai ada kelopak melati membentuk angka 7 padahal saya cuma bawa 1 tangkai. 3 kesaksian Mas Yoga mahasiswa hilang dan ditemukan. Lokasi, Pantai Parangtritis. Waktu kuliah, saya pernah hilang 24 jam. Awalnya cuma main pasir dekat air. Teman-teman saya bilang saya jalan ke laut dan lenyap. Tapi saya merasa seperti cuma beberapa menit. Saya dibawa ke tempat luas, seperti istana. Banyak warna hijau, suara gamelan. Ada perempuan duduk di singgasana. Dia bicara dalam bahasa Jawa yang saya mengerti. Padahal saya nggak pernah belajar. "Kamu belum waktunya. Kembali." Saat sadar, saya sudah tergeletak di pos jaga pantai. Kepala pusing, badan lemas. Tapi entah kenapa, saya bisa bicara bahasa Jawa kuno selama 3 hari. 4 kesaksian Mbah Sari, Dukun Pelarung Sesaji. Lokasi, Desa Pesisir Kebumen. Setiap tahun saya pimpin larung sesaji. Itu bukan sekadar tradisi. Itu kontrak. Kita sudah janji menjaga hubungan dengan laut. Kadang, kalau ada yang menolak ikut, atau malah menghina, laut akan menagih. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Seorang pemuda sombong, tertawa saat kami melarung. 2 hari kemudian, dia hilang saat mancing. Badannya tak pernah ditemukan. Tapi ibunya mimpi tiap malam. Anaknya melambai dari istana emas di dasar laut. 5 kesaksian Naya, anak indigo. Lokasi, Jawa Tengah. Saya bisa lihat mereka sejak kecil. Tapi kalau di pantai selatan, saya gak berani buka mata batin. Karena ada satu makhluk yang selalu muncul. Cantik, besar, auranya hijau terang. Dia tidak jahat, tapi sangat kuat. Waktu saya ke Parangkusumo, dia datang dalam mimpi dan bilang, "Suaramu bisa membawaku. Tapi jangan panggilku kecuali kamu siap menghilang." Saya bangun sambil menangis. Dan setelah itu, saya gak pernah mau ke pantai selatan lagi. 6 kesaksian fotografer, foto misterius. Saya hobi ambil foto senja di pantai. Suatu kali, saya ambil gambar panorama Parangtritis pakai kamera analog. Setelah dicuci, ada satu foto yang aneh. Di tengah laut, ada bayangan perempuan yang tidak terlihat saat pemotretan. Tapi yang bikin merinding, posisi tangan bayangan itu seperti mengajak masuk. Mereka tak saling kenal. Tapi semua kesaksian mengarah pada satu hal. Ada sesuatu yang hidup, yang menjaga, dan yang memilih siapa yang datang, dan siapa yang. Setelah semua kisah, semua ritual, dan semua korban yang hilang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Atau semua ini hanyalah mitos yang tumbuh dari ketakutan manusia terhadap laut yang luas dan tidak bisa dijelaskan? Satu sisi psikologis dan simbolik. Dalam dunia psikologi, sosok Ratu Laut bisa dianggap sebagai simbol arketipe, Mother Nature, atau Ibu Alam,
penguasa kekuatan alam yang tak bisa dijinakan. Carl Jung menyebut bahwa sosok seperti Nyi Roro Kidul bisa muncul dari ketakutan kolektif masyarakat terhadap laut, kematian, dan ketidakpastian. Di masyarakat Jawa, Laut Selatan bukan hanya lautan, tapi ruang sakral. Kita memberi makna pada tempat yang tidak bisa kita kendalikan. Nyi Roro Kidul mungkin tidak hadir sebagai makhluk fisik, tapi ia hadir sebagai bagian dari ketakutan terdalam dan penghormatan tertinggi manusia terhadap alam. 2 fakta sejarah, perempuan, laut, dan kerajaan. Beberapa sejarawan mengaitkan legenda ini dengan tokoh Kanjeng Ratu Dewi Kadita, putri Raja Pajajaran yang dikutuk dan menghilang ke laut. Dalam tradisi Mataram, terutama era Sultan Agung, hubungan simbolis antara keraton dan Laut Selatan diresmikan dalam bentuk ritual labuhan. Artinya, kehadiran Nyi Roro Kidul ditulis dan dibakukan secara politis dan budaya, sebagai cara memperkuat kekuasaan raja melalui koneksi spiritual. Mitos itu bukan rekayasa, tapi sarana. Ia menjembatani dunia nyata dengan dunia tak terlihat. Dalam sejarah Jawa, yang tak kasat mata justru sering lebih kuat dari yang terlihat. 3 sisi spiritual. Kesaksian tak bisa ditekan. Ribuan kesaksian. Orang hilang, penampakan, mimpi, kesurupan, penglihatan. Banyak paranormal, ustaz, bahkan pendeta yang mengakui bahwa entitas Laut Selatan benar-benar ada. Bahkan dalam tradisi Islam Jawa atau Kejawen, Nyi Roro Kidul sering diposisikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tugas khusus menjaga wilayah gaib Laut Selatan. Bagi yang tak percaya, semua ini cuma halusinasi. Tapi bagi yang pernah mengalaminya, bagaimana menjelaskan bau melati di laut kosong? Bagaimana menjelaskan seseorang hilang, tapi kembali dengan bahasa yang tak ia pelajari? 4 penjelasan ilmiah versus gaib. Ombak pantai selatan sangat besar. Banyak arus balik, rip current, yang bisa menyeret tubuh manusia dengan cepat dan tak terlihat dari permukaan. Banyak tempat di pesisir selatan yang berbentuk palung dalam, di mana tubuh bisa tertelan tanpa jejak. Tapi, ada juga kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Orang hilang, kembali dalam keadaan sadar, namun mengaku berada di kerajaan bawah laut. Fenomena kamera menangkap bayangan misterius. Ritual larung yang jika tidak dilakukan, laut menagih korban. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan ombak dan palung, tapi tidak bisa menjelaskan mimpi-mimpi yang sama, dialami orang-orang berbeda, di tempat yang sama. 5 perspektif budaya. Mitos yang mengikat masyarakat. Legenda Nyi Roro Kidul bukan hanya cerita, tapi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa dan pesisir selatan. Tanpa mitos ini, mungkin tidak ada larung sesaji, tidak ada aturan berpakaian, tidak ada batas antara manusia dan alam. Mitos ini membuat manusia tidak serakah terhadap laut, karena tahu ada yang menjaganya. Bagi masyarakat pesisir, lebih baik percaya dan selamat daripada meremehkan dan menghilang. Percaya atau tidak, ia sudah menjadi bagian hidup. Nyi Roro Kidul mungkin bukan ratu dengan mahkota emas, tapi dia adalah wujud nyata dari ketakutan, penghormatan, dan kekaguman manusia terhadap alam yang tak terkendali. Apakah dia benar-benar ada? Mungkin tidak dalam bentuk yang bisa disentuh, tapi dia ada dalam cerita, dalam larung, dalam mimpi, dan dalam tragedi. Dan itu, bagi sebagian orang, sudah lebih dari cukup. Sekarang, kamu sudah mendengar sejarah, kisah nyata, tempat keramat, dan saksi hidup. Tapi keputusan ada padamu. Apakah kamu percaya bahwa Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Atau kamu masih berpikir itu semua hanya mitos? Tapi hati-hati, karena yang kamu tidak percayai, bisa saja sedang mengamatimu dari Laut Selatan sekarang juga. Korban yang kembali, atau tidak pernah kembali. Di balik legenda Nyi Roro Kidul, ada satu hal yang paling misterius. Orang-orang yang menghilang di laut, dan beberapa di antaranya kembali dengan cerita yang tidak masuk akal. Sementara yang lainnya, seolah lenyap di telan alam gaib. Apakah mereka hanya korban ganasnya ombak? Atau benar-benar disembunyikan oleh sang ratu? Satu cerita Rudi dari Bantul hilang 3 hari.
Kembali bicara bahasa Jawa kuno. Tahun 2009, Rudi, pemuda 17 tahun dari Bantul, berenang di pantai Parangtritis saat sore hari. Tiba-tiba ombak besar datang. Rudi menghilang. Tim SAR mencarinya 2 hari 2 malam. Tak ditemukan. Namun di hari ketiga, Rudi ditemukan duduk di atas batu karang, dalam kondisi basah dan bingung. Aneh, ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno, dan saat sadar kembali, ia tidak ingat apapun. Saat ditanya, hanya berkata, "Aku sedang tamu di tempat yang bersinar hijau." 2. Seorang perempuan menghilang saat larung dan ditemukan 7 tahun kemudian di tempat jauh. Peristiwa larung sesaji di pantai selatan seringkali berlangsung hikmat. Tapi suatu waktu, seorang perempuan bernama Siti dari Kebumen tiba-tiba ikut larung tanpa izin. Ia melangkah ke air, dan hilang. Tak ditemukan jasadnya. 7 tahun kemudian, seorang relawan sosial menemukan seorang wanita dengan gangguan jiwa di sebuah desa pesisir Lampung. Wajahnya mirip Siti. Tes DNA cocok. Tapi Siti tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kata-kata pertama yang dia ucapkan setelah sadar. "Aku disuruh pulang. Tugasnya sudah selesai." 3 anak surfer asing yang hilang lalu kembali dengan luka membentuk pola. Seorang surfer asal Australia, Marcus, terseret ombak besar di pantai Pelabuhan Ratu. Tim pencarian menyerah setelah 48 jam. Namun, 12 jam setelah pencarian dihentikan, ia ditemukan tergeletak di pinggir pantai, tanpa papan, tanpa alat bantu. Anehnya, ada luka seperti simbol bunga teratai di punggungnya. Saat ditanya, "Apa yang kamu lihat?" Ia hanya berkata, "Irreal. She's under the sea, watching everything." 4 korban tak pernah kembali. Pakaian ditemukan, tapi tubuhnya tidak. Banyak kasus korban tenggelam di pantai selatan tidak pernah ditemukan jasadnya. Yang sering terjadi, hanya baju, sandal, atau ikat kepala yang tersisa. Contoh terkenal, seorang mahasiswa UGM yang hilang tahun 2015. Saat terakhir terlihat, ia memakai jaket hijau, warna yang dianggap dilarang di pantai selatan. Tim SAR menemukan jaketnya tersangkut di karang, tapi tubuhnya tidak ada sampai hari ini. Paranormal lokal menyebut, dia sudah jadi pelayan di Istana Laut. 5 kesaksian relawan SAR, ada korban yang dibawa kembali dengan syarat. Seorang relawan senior SAR dari Yogyakarta pernah bercerita, ada korban yang hilang 24 jam. Kami tahu dia sudah lewat dari golden hour. Namun keluarga korban melakukan ritual permintaan maaf dan larung sesaji kecil. Tak lama kemudian, korban terbawa ombak kembali ke bibir pantai, masih hidup. Anehnya, tubuh korban seperti tidak mengalami apa-apa. Korban mengatakan, "Saya dijaga oleh wanita berjubah hijau, tapi saya harus janji tidak akan kembali ke laut." 6 misteri perahu kosong yang kembali sendiri. Tahun 2012, nelayan dari Cilacap pergi melaut bersama 3 rekannya. Pagi hari, perahu kembali sendiri ke dermaga, tanpa awak, tanpa mesin menyala. Di atas perahu, hanya ada sisa-sisa kemenyan dan melati basah. Ketiga orang itu tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Warga menyebut itu panggilan dari Ratu Selatan. Dalam setiap cerita, satu pola yang sama selalu muncul. Korban yang kembali, tidak pernah kembali sepenuhnya seperti dulu. Dan yang tidak kembali, seolah hilang dari dunia ini tanpa jejak. Mungkin Laut Selatan bukan hanya hamparan air asin, tapi juga gerbang ke dunia yang hanya bisa disentuh oleh yang terpilih, atau yang tersesat. Setelah kita menelusuri sejarah, mendengar kisah-kisah gaib, melihat tempat-tempat keramat, dan mendengar sendiri kesaksian para korban, satu pertanyaan terakhir tersisa. Apa yang harus kita percaya? Apakah semuanya ini cuma mitos dan kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar, yang memang tidak bisa dijelaskan logika manusia? 1. Antara akal dan rasa. Manusia modern terbiasa berpikir dengan logika. Semuanya harus punya bukti, data, dan rasionalitas. Tapi sejak zaman dahulu, masyarakat Nusantara percaya bahwa dunia ini terdiri dari 2 alam. Alam nyata,
Alam gaib. Ketika logika berhenti bekerja, rasa dan pengalaman mulai berbicara. Apa yang kamu lihat belum tentu seluruh kebenaran. Kadang, yang tak terlihat, justru paling nyata. Dua Laut Selatan. Tempat, simbol, atau gerbang? Bagi ilmuwan, Laut Selatan adalah kawasan berbahaya, berombak tinggi, dan punya palung dalam. Bagi spiritualis, itu adalah gerbang antara dua dunia. Bagi masyarakat adat, Laut Selatan adalah rumah sang ratu, dan harus dihormati, bukan ditantang. Lalu, yang benar yang mana? Mungkin, semua benar. Mungkin Ratu Pantai Selatan bukan sekadar makhluk gaib, tapi juga simbol dari kekuatan alam yang harus dihormati. 3 pelajaran dari semua ini. Jangan sombong terhadap alam. Banyak korban terjadi bukan karena gaib, tapi karena manusia melanggar aturan lokal dan adat. Hargai kepercayaan masyarakat. Kepercayaan turun-temurun bukan selalu tahayul. Kadang, itu bentuk kearifan untuk menjaga harmoni. Waspada dan rendah hati. Laut bukan tempat bermain seenaknya. Ada banyak yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Apa yang harus kita percaya? Percayalah bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari manusia. Dan kadang, cukup dengan menghormati, kita bisa selamat. Ratu Pantai Selatan. Sosok yang disebut di legenda, dipercaya oleh kerajaan, ditakuti oleh masyarakat, dan bahkan dikatakan telah mengambil banyak korban. Apakah dia nyata? Atau apakah dia hanya cerminan dari sisi terdalam manusia terhadap alam dan ketakutan akan yang tak bisa dijelaskan? Kami tidak bisa menjawabnya. Tapi kami bisa katakan satu hal. Cerita ini tidak akan pernah hilang. Karena Laut Selatan selalu menyimpan rahasia. Berdoalah sebelum ke laut. Jangan sombong. Dan jangan pernah pakai baju hijau. Kamu percaya atau tidak, Ratu Pantai Selatan tetap menjadi legenda yang hidup, di antara bisikan ombak, dan bayangan hijau yang menari di atas air.